itu ada santri dari kalangan Ba'alawi yang masuk itu dihormati, disanjung-sanjung gitu. Itu ceritanya Habib versi mereka sendiri. Ya begitu, mereka itu begitu, ingin menundukkan kiai itu dengan memakai berbagai macam cara. Kualat, binasa, habis kamu, nggak dapat berkat, nggak dapat rahmat, nggak dapat syafaat, mesti gitu, diancam-ancam gitu. 40 tahun nggak akan bisa jadi Habib, tetap akan jadi gedibalnya Habib, jadi budak, jongos, inlander, dan herder. Tolong sadarlah kalian, wahai saudaraku. Rata-rata itu saya meneliti yang ikut lama Habib yang militan, itu omongannya itu ya kasar, saru, sama Kiai Ustadz Pribumi itu merendahkan, ngepi, gamanya kemliti lah, bahasa Jawanya mekitik kemliti, gitu loh. Heran aku. Berikutnya Gus Rumel Ablas, halah. Nah, ini loh, senengannya Gus Rumel Ablas itu menyepelekan. Sadar official. Pondok pesantren banyak yang sudah tahu berkat YouTube. Video doktrin para oknum Habib kelihatan semua. Bahkan menghina ulama, video membolehkan bikin makam palsu. Ya, alhamdulillah. Mereka masih menutup diri loh. Pak Dar official. Wah, itu kan medsos saja, rame di medsos itu, nyatanya ya enggak. Masih nutup-nutupi gitu. Justru kekuatan medsos itu tentara langit. Enggak bisa dia. Semua itu dari medsos dulu. Ini zamannya digital, tidak manual seperti dulu. Terus Pak Dar official. Berikutnya Pak Gombali Mugio. Mereka merasa Ahlul Bait. Nggih. Ahlul Bait mereka merasa, yakin itu. Padahal tidak nyata. Gitu. Tidak nyata. Heran aku. Tradisi orang Yaman itu sejak dulu, apalagi sekarang itu makan rumput kot. Makan rumput kot atau kot itu kayak sejenis ganja ya, itu bisa halusinasi loh ya. Jadi bisa perkataannya yang mengandung halusinasi juga. Itu saya kadang-kadang perlu masih meneliti ini. Itu makan kot itu sejenis rumput yang bisa membuat pikiran itu berhalusinasi, melayang-layang, nggak sadarkan diri dalam pengaruh alam bawah sadar. Apakah di sini meniru mereka atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Kok nggak menggunakan akal cerdas, akal sehatnya ya? Saya itu heran kadang-kadang itu. Berikutnya Pak Wanto. Kata Mang Taufik Assegaf, nasab Ba'alawi itu sudah diisbat oleh ulama. Yang membatalkan nasab Ba'alawi itu bukan ulama. Ngapain ditanggapi? Kang Mas Muhammad Taufik Assegaf itu bagai katak dalam tempurung. Nggak melihat dunia luar sana. Nggak melihat nakobah ansab Ashraf Al-Akiliyin Mesir, nggak melihat perkembangan di Yaman sendiri, asal usul nenek moyangnya, tidak melihat kondisi di Yordania, Arabia, di Turki sana, di Suriah sana, di Irak sana. Lah, bisanya mereka memang dompleng. RA, MDRA, Maktab Daimi itu juga membuat satu nakobah sendiri. Nakobahnya dompleng ke sana, katanya, oh saya ini di Mesir, ketemu ini loh. Senengannya itu mesti ngono. Nyantol. Saya ini dianggap bukan ulama. Katanya seperti anak kecil atau orang preman pasar misui profesor katanya. Oh, berarti ketinggalan zaman, ketinggalan kereta kalau gitu itu. Gak bisa diingatkan lagi kalau sudah menutup sumum bukmun umyum fahum layak kilun, sumum bukmun umyum fahum layar jiun, sumum bukmun umyum fahum layar jiun. Waduh, bahaya itu nanti. Sudah paling benar sendiri, paling alim sendiri, itu nggak bisa dinasihati. Bu Zain Zeta, Pak Heri Masyur, saya kira Habib satu ini bukan kayak Habib-Habib yang arogan, tapi ternyata lebih gila hormat, sombong dan songong. Pak Heri Masyur ini benar-benar tegas dan lugas. Bener, memang begitu. Memang kadang-kadang itu yang kelihatan kalem, itu malah gelenggem. Kadang-kadang yang kasar itu malah bisa dilihat, bisa dideteksi. Tapi kadang-kadang yang kalem itu berbahaya. Ya, kadang-kadang seperti itulah Pak Heri Masyur. Gus Rumel Ablas, halah. Nah, ini loh. Senengannya Gus Rumel Ablas itu menyepelekan. Mohon maaf, buku jenengan 53 halaman tidak saya bahas. Karena jenengan juga tidak nuruti masukan saya. Ya mohon maaf. Jika nanti ya semoga tidak jadi sampah. Semoga tetap dihargai oleh
yang tidak mengerti tentang masalah. Nggih, nggih monggo nggih. Alhamdulillah Gus Rumel Abbas bisa hadir di live saya ini. Mohon maaf saya tidak bisa membahas karya Anda selama 3 bulan yang menelurkan hasil itu. Tapi tetap saya pelajari, saya print out. Saya pelajari terus. Nggih. Bukan mencari kelemahan penjenengan, enggak, ada sisi baiknya. Bahasa jenengan termasuk menggunakan bahasa akademik, ya, bahasa kelas tinggi. Kalau buat orang awam itu lalu jelimet. Dari Surabaya mau ke Jakarta itu harus mampir Probolinggo dulu. Atau naik kapal laut. Enggak langsung to the point, naik pesawat terbang saja. Berikutnya, nggih, alhamdulillah, nggih, salam buat keluarga, nggih. Pak Safiuddin, para Habib ciptakan sistem sendiri para kaspoan, nggih, kaspo. Nek cara Gus Ali Masyhuri, tulangan Sidoarjo itu kaspo. Nah, Gus Rumel Abbas tolong jenengan lihat video-video mereka, yang jenengan bela itu siapa? Itu aja lah, gampang. Enggak perlu retorika, ya. Ayo, lihat semua. Saya ini yang ngedem-ngedem supaya jangan sampai masyarakat kita ini terlena, gitu aja. Tetap waspada. Ya, jangan mengikuti propaganda. Pak D. Etan, kasihan dari kelompok mereka banyak yang tergoncang jiwanya, bahaya buat umat. Nggih, sebenarnya mereka itu ngerangkul kiai untuk sama-sama bekerja sama dalam dakwah yang mulia ini. Tetap kita nasihati, jangan mengagungkan diri, jangan rasis di Indonesia ini. Nggak cocok Indonesia itu diterapkan seperti di Yaman sana. Perang saudara nantinya. Karena apa? Akan menganggap ras saya paling mulia, yang lainnya itu hina. Akan seperti itu nanti. Ini yang kami perjuangkan. Jangan salah tafsir loh ya. Jangan misunderstanding ya. Jangan salah paham. Gitu. Nggih leres Pak Deetan, nggih, bahaya buat umat ini kalau tidak disadarkan sejak dini. Nggih. Bapak Harnowo 27. Kata siapa yai? Itu ucapan kiai yang ngomong begitu. Seandainya ada Habib yang begitu ya jangan diikuti. Indonesia aman saja. Cuma gerombolan Anda yang membahas nasab, tapi bukan sekedar membahas nasab, melainkan iri lah. Ini Pak Harnowo 27 masih menilai bahwa saya ini iri. Yang saya iri ini apanya? Coba. Yang saya iri ini itu apanya? Wong saya sudah dapatkan semua. Saya rumah itu punya banyak. Tanah punya banyak. Istri punya. Anak punya. Lembaga sosial ada. Mobil ada. Sepeda motor banyak. Loh, saya ini apanya? Apakah saya ingin supaya laris di masyarakat, dapat undangan, dapat amplop? Enggak, bukan orientasi saya. Jenengan ini sebenarnya tujuannya baik, untuk meredam suasana. Wah, itu kan cuma oknum saja, dan jenengan belum melihat semuanya. Oh, saya berkata seperti ini karena ada penelitian yang saya lakukan, gitu loh. Jadi ya terserah, jenengan masih belum percaya, ya monggo, ayo coba diikuti terus. Nggih. Ayo buka mata, buka hati dan pikiran kita. Insya Allah nanti terbuka. Nggih. Nanti jenengan mengatakan gerombolan saya yang membahas nasab, tapi bukan sekedar membahas nasab, melainkan iri. Nah, inilah senjata atau framing. Jenengan sudah terkena propaganda framing itu. Nggih. Ketika Habaib Ba'alawi melecehkan saya, jenengan tidak membela saya, tapi membela yang melecehkan saya. Gantian sekarang, saya dilecehkan oleh Ba'alawi, jenengan melecehkan saya. Berarti sama dengan saya ini jatuh ke lubang yang sama, kan gitu. Saya itu tidak beruntung sama sekali, tidak ada yang bela dari kalangan panjenengan. Mungkin seperti itu Pak Harnowo 27. Coba jenengan teliti lagi lah. Ayo buka mata, buka hati, buka pikiran kita. Jadi cuma gerombolan Anda, misalkan mengatakan gerombolan Kiai Imad, gerombolan inilah, itulah jenengan sudah terkena doktrin, sudah terkena cuci otak, nggak objektif lagi. Tak ada ofisial. Harnowo 27, sampai belum tahu apa. Kalau para oknum Habib di kalangan tua dan muda itu sudah masuk YouTube, bahkan pemimpin mereka mendukung kebejatan pembeloan sejarah loh. Cak Dar ini mengelingkan Pak Harnowo 27. Monggo ditampi nggih Pak Harnowo 27 ini yang nasihati Pak Dar official. Nah, Boris Van Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ditambah rezekinya, dijaga, dilindungi keluarga, tetap istiqomah perang gerilya meluruskan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Nggih Pak Boris Van Java, insyaallah siap kami ini membela nasab Rasulullah yang sebenarnya. Gitu loh.
Bukan berarti nanti di framing lagi, oh berarti nggak percaya kan dengan Nabi punya keturunan, oh nggak paham ini. Ketinggalan kereta jauh. Ya. Kalau orang misalkan seperti Pak Harnowo 27 ini masih ketinggalan jauh, ayo belajar lagi bersama. Ya. Insya Allah Pak Boris Vanjaba. Pak Wayeh, sukanya memang ngarang-ngarang Pak Kiai. Ya. Saya tidak ngarang. Saya menampilkan itu video asli dari mereka. Ada versi panjangnya, ada. Tapi intinya sudah bisa dibaca, dianalisa bahwa itu ada yang berkata asli sumbernya, bukan buatan saya. Saya hanya meluruskan supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat kita. Nanti kalau itu dikompor-kompori, dipanas-panasi, oh habis sudah, gitu loh. Nah ini saya reda. Begitu, Pak Wayeh. Berikutnya Pak Abdurrahman. Tanyakan kepada Kiai Haji Idris, pernahkah Mbah Hamid rahimahullah melakukan seperti itu barusan saja? Bu Nyai Idris pernah cekcok dengan salah satu anak Habib Pasuruan. Loh, ini loh. Nah, ini loh. Pak Abdurrahman ini memiliki data. Jadi mereka itu suka ngarang-ngarang, Pak Abdurrahman. Jadi nanti cerita-cerita lagi Pak Idris Marzuki Lirboyo, itu ada santri dari kalangan Pak Alawi yang masuk itu dihormati, disanjung-sanjung, itu ceritanya Habib versi mereka sendiri. Ya begitu, mereka itu begitu, ingin menundukkan kiai itu dengan memakai berbagai macam cara. Walat, binasa, habis kamu, nggak dapat berkat, nggak dapat rahmat, nggak dapat syafaat, lah mesti gitu, diancam-ancam gitu. Lah kiai-kiai yang lugu-lugu ya nggih mawon tunduk di bawah kaki mereka. Nggih, Pak Abdurrahman leres panjenengan. Jadi pernah cekcok dengan Habib di Pasuruan. Jadi cekcok karena memang ya karakteristik mereka tuh nggak mau dikalahkan, nggak mau menunduk, nggak boleh menunduk, itu pantangan kok. Menunduk itu monggo permisi itu nggak ada. Mereka itu tegar tengkuk. Cara orang Israel itu ya itu nggak bisa dinasehati. Heran aku. Berikutnya Pak Romli, Assalamualaikum. Terus suarakan kebenaran Kiai biar mereka yang ngaku-ngaku Habib biar nggak tambah bodoh. Semoga Kiai selalu istiqomah dan sehat selalu, amin. Ikut Habib 40 tahun nggak akan bisa jadi Habib. Tetap akan jadi gedibalnya Habib. Jadi budak, jongos, inlander, dan herder. Tolong sadarlah kalian, wahai saudaraku. Rata-rata itu saya meneliti yang ikut lama Habib yang militan, itu omongannya itu ya kasar, saru, sama Kiai Ustadz Pribumi itu merendahkan, ngepik, gamanya kemliti lah. Bahasa Jawanya mekitik kemliti. Gitu loh. Heran aku. Tokita Ohma 1156. Sudah dari leluhurnya, kalau mereka itu suka mengarang-arang cerita. Sepertinya Pak Alawi ini iri dengan kebesaran Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu nggak ada apa-apanya. Lebih hebatan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam menurut mereka. Gitu Pak Tokita. Jadi, yang namanya Al-Faqihil Muqaddam itu semua lebih segalanya. Padahal di Toroful Ashab, karya seorang raja Yaman, Umar bin Rasuli, yang mensensus seluruh keturunan Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu nggak ada satupun. Apalagi mencatat nama Muhammad bin Ali yang terkenal dengan sebutan Al-Faqihil Muqaddam, Al-Mujtahid Mutlak. Nggak ada. Itu karangan kitab internal mereka sendiri. Dikarang-karang dewe, ditulis-tulis dewe, diyakin-yakini dewe, dikon percaya, wong liya dikon percaya. Ibu Keke 6168, para Habib tidak akan pernah berhenti atas pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah SAW karena cara cari hartanya di NKRI dengan jualan nasab, cari kehormatan dan cuan dengan membodoh-bodohi dan menakut-nakuti umat. Lah ini namanya apa ya? Ya seperti apa ya? Gerombolan ya. Jadi mereka itu mengatakan saya ini gerombolan. Justru mereka itu gerombolan yang membahayakan ketentraman, ketenangan. Nggih. Ini bahaya. Nggih. Kalau mereka mencabut pengakuannya, tidak akan mengaku sebagai cucu Nabi, ya sulit mungkin. Mungkin gengsi ya mungkin. Karena sudah kadung gedabrusnya itu lama.
Ratusan tahun. Enggak puluhan, ratusan tahun. Tapi yang paling nemen ya era setelah reformasi ini. Itu nemen. 20 tahun terakhir ini nemen itu. Dulunya ya gitu tapi enggak nemen gitu loh. Pak Muhyiddin ulama bersanad, apakah Habib tidak takut anak Allah? Matur suwun Pak Kiai, sudah mencerdaskan masyarakat khususnya generasi muda. Mereka enggak takut kok. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu tidak seperti yang ada di dalam kitab-kitab, tapi ditarik ke ranah klan mereka sendiri. Ahlul bait itu saya. Saya ini ahlul bait disuli tahhirakum. Saya ini orang suci. Saya berhak berbuat apa saja. Kalau saya sudah dicap darah suci, minum keras ya terserah saya. Saya orang suci. Akhirnya ditarik ke situ, memanipulasi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora diwedeni. Iku piye gitu loh. Bahaya nih, nggih. Mugi ulama bersanad. Zain Zeta. Assalamualaikum Kiai. Saya tidak takut pada apapun yang diancamkan Kiai. Daripada Habib itu ngancam-ngancam, lebih baik buktikan saja. Biasanya yang suka ngancam hanya supaya orang takut. Nah, ini Bu Zain Zeta. Walaupun beliau seorang wanita, tapi tidak takut dengan ancaman seperti itu. Ancaman fatalik maka habis sudah kalian. Ini berbahaya. Omongan seperti itu berbahaya. Oleh sebab itu saya melarang sholawat busro itu saya melarang. Pengumuman, jangan lagi membaca sholawat busro. Baca sholawat lain, sholawat tibil kulub. Karena lagu iramanya sama. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bukan sholawatnya yang saya larang. Redaksinya itu berdasarkan mimpi 2 kali, ijazah langsung dari Nabiullah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membaca sholawat busro ini 41 kali habis sholat subuh, maka hampir sama seperti membaca Yasin. Surat Yasin itu loh. Sak surat 41 kali. Jadi hampir menyamakan sholawat busro ini dengan fadilahnya Yasin. Lah, anak-anak kecil kita di mana-mana disuruh-suruh musola TK-TK itu membaca sholawat ini. Kembalikan lagi ke sholawat tibil kulub. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini mau mencangkok, mau nyantol sholawat busro ke sholawat tibil kulub. Balikkan lagi ke tibil kulub. Begitu juga malam Jumat, balikkan lagi ke tibaan, balikkan lagi ke berzanjenan, balikkan lagi ke syarafil anam, balikkan lagi ke azaban. Tidak usah pakai simtu duror. Tidak usah pakai simtu duror. Ya ini tolong. Ini sebuah perjuangan. Insya Allah secara berangsur-angsur kalau kita mau menyampaikan. Karena apa? Bukan sholawatnya yang saya benci. Bukan. Tapi sejarah sholawat ini sejak 2016 yang lalu lahirnya itu berasal dari mimpi langsung dari redaksi yang ngajari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dari siapa ya? Salah satu dari putra Habib Hasan
Baharun. Yakni ya kemungkinan Habib Segaf Baharun sendiri. Kalau toh misalkan santri-santri beliau mengamalkan, ya terserah, itu hak asasi. Saya nggak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain, hanya sekedar himbauan saja. Himbauan saja, karena banyak orang yang belum tahu. Bahkan keponakan saya Umi Laila itu juga nyanyikan lagu ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Fasih beliau. Karena terkenal menguasai pujian-pujian ala Nahdien gitu. Mungkin begitu nggih. Muhyiddin ulama bersanad, Habib menghalalkan segala cara untuk menguasai Indonesia. Ini yang tidak disadari oleh ulama-ulama kita, Pak Muhyiddin ulama bersanad. Kalau ucapan dari Habib Segaf Baharun ini dipraktekkan ke dalam struktur NU, maka yang harusnya menjadi pimpinan tertinggi NU itu harus Habib. Ayo coba, ayo dipikir bareng Pak Rois Am, Pak PBNU. Ayo dipikir bareng coba. Jika NU dipegang oleh Habib, maka NU ini akan menjadi kendaraan utama Habaib untuk membuat Indonesia ini gak karu-karuan. Jadi tolong dipertahankan ketua Suriahnya Pak Yai Miftahul Akhyar. Dan di bawahnya itu juga kalau bisa jangan Habaib lah. Begitu juga di struktur PBNU itu jangan ada Habaib lah. PWNU juga begitulah. Sejarahnya sudah mau dirubah, lalu akan dimasuki ke dalam kendaraan NU itu sendiri, kok masih belum sadar. Malah justru menuduh kami-kami ini hoak, penyebar hoak. Itu bagaimana? Begitu, Pak Muhyiddin ulama bersanad. Pak Husnul Hadi. Dulu mungkin kita yang ada di sini takut sama yang namanya Habib, karena nggak setahu kita, mereka orang yang suci, terjaga karena cucu Nabi. Beda saat sekarang kita mah nggak takut-takutnya berkah kajian Kiai Haji Imad. Mungkin begitu, nggak usah takut. Oh sama penipu kok takut itu, nggak usah takut. Nggak usah takut kualat, nggak usah takut binasa, itu nggak. Justru kita ini menjaga marwah kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dilecehkan, yang sudah dihitamkan, gitu loh, nggak karu-karuan, gitu loh. Kita ini menjaga, kalau toh memang benar itu duriyah Nabi, ayo kita hormati. Tetapi kalau tidak, jangan kita hormati. Nggak perlu, ya saling menghormati biasa gitu loh. Tapi kita akan sopan jika mereka segan. Kalau sebaliknya, ya apa boleh buat. Gitu. Bapak Winaryanto Anto, warga NU terlalu polos Kiai, sehingga mudah terdoktrin. Ngapunten Kiai, kok kayaknya doktrin Mbak Alawi ini kok sama persis dengan doktrin umat Kristen. Ngapunten loh Kiai, kulo berpendapat ngoten. Ada sedikit kesamaan memang. Di kalangan Kristen itu, pastor atau pendeta itu seakan-akan bisa mengatur pola pikir jemaatnya. Jadi, ya main hipnotis itu loh Pak Winaryanto Anto, main gendam-gendam. Mempengaruhi alam bawah sadar. Hampir ya ada kemiripan, nggak salah semua tulisan jenengan ini. Ada kemiripan Pak Winaryanto Anto. Nanti bisa seperti itu, seakan-akan kalau jemaatnya itu harus taat taklid buta, taat total, membabi buta itu. Jadi kalau misalkan di Amerika, di Australia, di Bulgaria itu ada pelecehan pastor terhadap jemaatnya itu, ya kan seperti itu. Karena pastor atau pendeta itu dianggap sebagai penjelmaan wakil Tuhan, bahkan sebagai pasukan dari Yesus. Nah, mungkin seperti itu Pak Winaryanto. Bu Mimi, Indonesia bisa perang saudara, pertumpahan darah kalau isu nasab nggak diselesaikan pemerintah. Ini sangat membahayakan masa depan NKRI, hati-hati. Pesan Ibu Mimi ini benar. Jadi nanti Menko Polhukam, termasuk Menteri Pertahanan, BIN juga, BNPT, semuanya, intelijen, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian juga turut serta mendamaikan masyarakat kita, gitu loh. Menasihati ulama, menasihati Habib, semua supaya damai tapi dalam kebaikan, jangan damai untuk menyesatkan, gitu. Nah, ini kan sama dengan bohong lah nantinya, harus diselesaikan. Saya jadi presiden alternatif, saya akan membuat aturan yang pasti.
bahwa MUI harus mengeluarkan fatwa bahwa Habib Ba'alawi itu batal, tidak nyambung nasabnya dengan Rasulullah. Saya edarkan semua ke pondok-pondok pesantren, ke lembaga-lembaga di bawah MUI, di bawah Kementerian Agama. Kalau saya jadi presiden, saya itu mimpi seandainya presiden alternatif non partisan, non partai. Oke. Alhamdulillah, Kiai Haji Miftahul Anhayyar Fakhrul Razi itu kepaten obor sebab tidak memiliki manuskrip kuno peninggalan Mbah Wali Songo serta tidak ada waktu untuk meneliti kitab-kitab nasab. Ya wajar bila ikut kena prank. Katanya Wali Songo dari Yaman. Pak Fakhrul Razi katanya datanya 1200 tahun. Nggak paham sejarah. Lah Wali Songo itu Mbah Buyut saya itu punya catatan semua. Piye toki? Tidak hanya catatan bukti peninggalannya ada, tapi mau dikaburkan sekarang ini termasuk makam Mbah Sunan Ampel sudah diganti. Itu saya nggak setuju. Dikembalikan lagi ke asalnya, terbuka, nggak usah diproselin kayak gitu. Buat apa? Itu ciri khas ala Yaman itu. Nanti 11 tahun yang akan datang, oh berarti keturunan Yaman. Ibu Mimi, efek 20-30 lagi sekarang pun NU sudah rapuh. NU ini ya benar-benar rapuh lah kalau menurut saya. Sudah ditarik ke ranah politik, diontang-anting begini begitu. Aduh, sebagai kultur ya NU ini kadang-kadang saya itu rada ya sedikit bingung lah. Pada waktu saya merenung itu kok iso kayak ngene ya gitu kadang-kadang. Pimpinan tertingginya kok iso ditundukkan Ba'alawi kok kelepek-kelepek itu piye ya rahasiane ya. Ilmu apa diterapno kok iso itu. Kurang apane ya gitu. Heran aku. Pak Zaki Mubarak, hadir nggih monggo. Pak Surya Fajar. Aku cinta Kiai Pribumi nggih monggo. Sebenarnya kiai-kiai semua baik dari pendatang ataupun yang di sini semua sebenarnya itu sama. Islam itu sebenarnya nggak membedakan kok sebenarnya aslinya. Cuma mereka sendiri yang membedakan dirinya sendiri gitu loh. Saya itu herannya itu di situ. Bapak Sabit Arka, Pekalongan hadir. Semoga Kiai selalu sehat sekeluarga. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Nggih, insya Allah. Saya sering dihujat orang. Tapi alhamdulillah saya tenang. Karena saya tidak ada kepentingan. Saya santai, gitu aja kok repot. Karena apa? Saya tidak ada kepentingan. Ikhlas saya menyampaikan. Demi umat dan masyarakat. Semuanya, tidak ada yang saya lawan. Semuanya saya anggap sebagai kawan. Saya tidak memukul, tapi merangkul. Itu yang saya terapkan. Seandainya ini kena teman-teman saya yang lain, wah hancur jum. Ajur, habis mereka. Seandainya saya mau gerakan, jangan. Tidak boleh. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ibu Mimi, sudah waktunya NU bersatu seperti dulu. Tiru Habib yang mengaku cucu Nabi saling merangkul. Begitu halusnya mereka merusak NU. Kalau NU sudah tumbang, maka mereka menguasai Indonesia. Hati-hati, Ibu Mimi itu pesennya untuk hati-hati, wahai para Nahdliyin semua. Nek Muhammadiyah santai-santai aja, ya nggak begitu kena imbasnya masalah ini. Bu Mimi lagi, mereka beranak pinak semua akan mengaku-ngaku cucu Nabi, Indonesia hancur. Benar. Prediksi dari Bapak Muhammad Hindro Priyono ya benar itu. Kita harus hati-hati, benar-benar hati-hati. Berikutnya Ibu Nia 2012. Imigran Yaman harus disuruh pulang ke negara asalnya. Di NKRI hanya membodohi dan membohongi umat lebih dari warga NU. Dunia jangan, mereka sudah warga negara Indonesia, saudara kita. Lah kalau dipulangkan ke Yaman, Yaman itu nanti tahun ini bantuan internasional itu di stop. 80% penduduk Yaman itu kelaparan nantinya, gitu. Lah kalau disuruh pulang ke sana, di sana nggak diterima. Lawang penguasanya Houthi yang sudah mengeluarkan fatwa kemarin yang saya bacakan itu ya di sini tapi kita sadarkan nggih Ibu Nia, tapi bersabar nggih, kita bersabar nggih. Jadi jangan bohongi lagi, jangan nipu lagi, jangan bodohi lagi. Tolong banget tolong saudaraku dari klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Nggih, sadarlah dari Pak Pemburu Iblis. Berarti generasi NKRI ini sudah diracuni. Mestinya seluruh para kiai pribumi harus bersatu adakan gerakan. Jangan cuma diperingatkan, insya Allah.
harus ada gerakan memang. Sudah ada gerakan yang diketuai Gus Abbas dari Buntet Cirebon, di Surabaya setiap kabupaten nanti kalau bisa ada berdiri perwakilan pejuang-pejuang untuk meluruskan sejarah makam-makam khususnya, termasuk pejuang Nuriyah Wali Songo itu. Karena apa? Ini sudah terkena racun, bisa, kobra, sudah meresap di dalam tubuh kita. Dan harus segera ada penawarnya. Gitu. Penawarnya apa? Ya harus bersatu untuk melawan gerakan ini gitu loh. Karena ini sudah masif gitu loh. Sudah masif. Jadi kalau saya cerita lebih dalam lagi mulai dari gerakan Cirebon, Pekalongan, Tegal, waduh masif. Bahaya, bahaya. Mohon maaf ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, harga mati kita. Ini dari Pak Gatot Bintarto. Sekarang dibalik, Habib harus dinomor 2-kan dalam apa saja, biar mereka sadar dulu, jangan kasih panggung. Pak Alawi mereka pendusta. Pak Gatot Bintarto ini leres. Harusnya begitu, mereka makmum saja. Kan saya sudah awal, 2 tahun yang lalu sudah ngomong. Habaib yang ada di Indonesia itu kalau mau aman, jadilah makmum saja. Nggak usah jadi imam. Rusak. Nggak usah jadi imam. Kalau mau ngimami ya di internal panjenengan sendiri aja. Kalau di muka umum jangan jadi imam. Ajur. Buktinya ya seperti ini. Daya rusaknya itu lebih tinggi daripada virus corona. Saya sempat mengatakan seperti itu. Akhlak anak muda kita, santri-santri kita itu, mereka itu hanya tawaduk kepada Habib. Kepada kiai itu enggak. Saya membuktikan sendiri itu, enggak hanya jari ini kila, wakola, jari ini, katanya enggak. Itu. Kiai itu dianggap rendahan, guru-guru ngaji kampung itu apa? Receh. Sampai. Ini ya, ini tidak kita inginkan. Kiai, ustadz yang bukan dari golongan habaib, itu tidak boleh merasa sama derajatnya dengan mereka. Tidak boleh. Merasa sama saja itu tidak boleh. Apalagi melebihi di atasnya. Dan bahkan jika ada perkumpulan, di situ berkumpul antara kiai dengan habib, maka kiai nggak boleh menjadi pemimpin bagi habib itu. Dicontohkan katanya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan. Katanya pada waktu mau mengimami sholat, itu melihat dulu ke belakang. Kalau ada habibnya, di antara makmuminnya, walaupun umurnya ya di bawah beliaunya, ya, maka Mbah Hamid nggak mau jadi imam. Habibnya itu disuruh ngimami. Ini adalah bukti bahwa seakan-akan derajat kiai itu lebih rendah dibandingkan dengan derajat habib. Dan bahkan ada cerita lagi Mbah Khalil Bangkalan. Katanya pernah menemukan seorang habib yang mabuk-mabukan di jalanan. Lalu dibawa pulang, ditidurkan ke dalam beliau Mbah Khalil Bangkalan. Dengan penghormatan, penuh penghormatan. Lalu paginya dinasihati dan akhirnya tersadar dari perbuatannya. Sampai beliau Mbah Khalil Bangkalan itu menghormati habib yang salah sekalipun, berdosa sekalipun. Sampai seperti itu. Apakah benar cerita itu? Menurut saya itu adalah karangan saja. Mereka itu selalu mencantolkan baik nasab ataupun peristiwa ataupun sifat-sifat baik yang dimiliki oleh ulama-ulama yang lain dicantolkan kepada hasab dan nasab mereka. Nah inilah pemalsuan. Di sana ya begitu, di sini juga begitu. Dulu ya begitu, sekarang ini ya begitu. Tidak hanya itu saja. Bahkan diancam jika ada kiai mendahului, memimpin habib, atau bahkan membenci habib, maka habis sudah. Ini adalah sebuah kata-kata yang diambil dari sebuah hadis fatahlik, maka kamu akan binasa. Tetapi ini memanipulasi isi dari hadis yang sebenarnya. Diarahkan ke Ahlul Bait versi mereka. Yakni ya para habib itu. Jadi Jumawa mengaku sebagai keturunan Nabi, cucu Nabi. Lama-lama mengaku sebagai Nabi kita Muhammad SAW. Yang ada di video
tulisan masih banyak, tapi kesempatan tidak bisa diundur lagi. Semoga tulisan panjenengan semua yang belum saya baca dapat pahala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.